Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Triputra, MPM 18195, Fakultas Hukum Universitas Bogor. Jadi saya di sini mau menjawab pertanyaan dari ujian hukum administrasi negara. Pertanyaan pertama ialah, sebutkan dan jelaskan cara memperoleh kewenangan. Jadi kewenangan itu ada 3, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Di atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah tersebut. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan yang lainnya. Mandat adalah terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Jadi keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009 didefinisikan sebagai berikut. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat atau usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan apa yang maksud dengan KTUN bersifat konkret, individual, dan final. Jadi KTUN itu bersifat konkret adalah bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi terwujud, tertentu, dapat ditentukan. Sedangkan bersifat individual bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjuk untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bersifat final, keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memperlakukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Pertanyaan yang keempat, jelaskan syarat sah suatu keputusan tata usaha negara. 1. Syarat material, putusan harus dibuat oleh alat negara yang berwenang. Kedua, karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Ketiga, keputusan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya, dan pembuatan harus memperhatikan cara membuat keputusan itu. 4. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. 2. Syarat formil, yaitu syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan yang berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. 2. Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan. 3. Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan dilakukan keputusan harus dipenuhi. 4. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal menyebabkan dibuangnya keputusan dan diumumkan keputusan itu tidak boleh dilewati. Pertanyaan kelima, jelaskan mengenai batal dan hapusnya KTUN. Batalnya KTUN apabila suatu keputusan tata usaha negara tidak memenuhi persyaratan di atas dapat dinyatakan batal. Jadi pembatalan itu ada 3. 1. Batal mutlak. Batal mutlak adalah semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. 2. Batal demi hukum. Terdapat 2 alternatif batal demi hukum, yaitu semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagiannya. 3. Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah. Pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal
aparat yang berhak menyatakan adalah umum, eksekutif, legislatif, dan lain-lain. 2. Hapusnya KTUN. Suatu keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini. 1. Apabila sudah habis masa berlakunya. 2. Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. 3. Apabila dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara baru yang substansinya sama dengan keputusan tata usaha negara yang lama. 4. Apabila peristiwa hukum yang menjadi motivasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Pertanyaan ke-6, menjelaskan mengenai keputusan yang tidak termasuk KTUN. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. 1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. 3. Keputusan tata usaha negara yang masih memberlakukan persetujuan. 4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. 5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha negara nasional Indonesia. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu umum. Pertanyaan ke-7, jelaskan yang dimaksud dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Pemerintahan yang tindakan-tindakan pemerintahan yang merupakan keputusan-keputusan tidak menjadi bulan-bulanan di peradilan, khusus di peradilan tata usaha negara, karena keputusan-keputusan selalu digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Pertanyaan ke-8, jelaskan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Berdasarkan pendapat Van Wyk, tampak bahwa kedudukan AUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Sebenarnya, menyamakan AUPB dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham, sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara asas dan norma itu terdapat perbedaan. Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan azas, namun tidak semuanya menyatakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi hukum. Oleh karena itu, Jazim Hamidi menyatakan bahwa AAUPB masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Pertanyaan ke-9, jelaskan arti penting dan fungsi AAUPB. 1. Bagi hukum administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dan melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat syamil, samar, atau tidak jelas. 2. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 3. Bagi hakim TUN atau tata usaha negara dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. 4. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dan
merancang sesuatu undang-undang. Pertanyaan ke-10, jelaskan AAUPB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang dimaksud sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya mengaitkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, menjamin hak-hak dasar, memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, serta menjamin penyelenggara tugas-tugas negara sebagai dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1, 2 pasal 28D ayat 3, pasal 28F, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah, jadi itu jawaban saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.